Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Afifdzaman Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu bisnismen ya, dengan pengalaman yang cukup lama berkecimpung di dunia bisnis. Kemudian juga track record juga sudah banyak yang beliau lakukan selama beberapa tahun ke belakang khususnya, dan juga menjadi mentor lah bagi kami kaum muda untuk melakukan bisnis. Mari kita sambut yakni Bapak Tadarus Qur'ani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadarus Qur'ani yang kebetulan masih mahasiswa juga di Umiba bareng Mas Dharma. Jadi kita sama-sama masih belajar. Walaupun secara pengalaman bisnis saya dari 2015-16, tapi dari akademik sama nih, masih sama kayak Mas Dharma. Semester 4 di Umiba. Siap Pak Tadarus. Siap. Oke, kita langsung aja Pak Tadarus. Ya. Kali ini kita akan sedikit diskusi terkait khususnya memang sudah banyak pengalaman yang sudah Pak Tadarus lalui khususnya di dunia bisnis ya. Salah satu pengaruhnya juga tentang perpajakan. Rumah-rumahnya memang sekarang kita bicara pajak ini kan menjadi salah satu tumpuan dapur negara untuk membiayai kehidupannya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kita sedikit kulik lah bagaimana pengaruh khususnya perpajakan ini di lini bisnis yang Pak Tadarus sudah lakukan beberapa tahun ke belakang. Nah, kalau menurut Pak Tadarus sendiri, perpajakan khususnya untuk orang pribadi ini seberapa berpengaruh terhadap jalannya bisnis dalam usaha itu sendiri dulu deh, itu dulu coba. Iya, oke, baik. Jadi perpajakan terutama pajak pribadi ya kita ngomonginnya. Karena kebetulan usaha kita ini bisnis pertama kali yang kita jalankan itu di 2016 adalah bidang jasa perpajakan. Jadi yang namanya bisnis jasa, biaya paling besarnya adalah OPEX-nya itu biaya gaji bulanan paling besarnya di antara biaya-biaya yang lain. Dan seberapa pentingnya pembayaran pajak itu kita juga mesti cermati, karena poin pajak di sini sangatlah penting. Kenapa? Jangan sampai biaya OPEX atau biaya bulanan gaji itu yang pada dasarnya di bisnis jasa ini sudah sangat besar, tapi kalau kita terlena tidak membayarkan pajaknya, kita anggap sebagai keuntungan, itu malah akan jadi bom waktu aja. Dan kita pernah kita pernah mendapatkan klien-klien yang seperti itu gitu. Alhamdulillah kalau Mitra Muda sendiri, jadi bisnis kita namanya Mitra Muda Group ya. Alhamdulillah dari 2016 sudah sangat tertib pajak, terutama pajak pribadi maupun pajak perusahaannya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah impact-nya sangat besar? Bisa dibilang iya, sangat besar. Karena kalau kita terlena yang tadinya itu adalah cost atau budget untuk pajak yang sudah dianggarkan termasuk pengeluaran gaji bulanan, kalau kita tidak bayarkan, walaupun pajaknya itu lumayan kena progresif, mulai dari 5, 15, 25 sampai dengan 30, bahkan yang terbaru ada yang sampai 35%. Kalau kita terlena, kita anggap itu nanti aja deh bayarinnya, nanti dulu deh, kita pakai dulu, kita puterin dulu, itu teman-teman ya hanya akan menjadi bom waktu kalau kita mencoba mempermainkan anggaran pajak walaupun pajak pribadi. Karena pajak yang kita tidak bayarkan setiap bulannya itu akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari per bulannya 1,75% sampai dengan 2% sekian, tergantung aturan yang berlaku. Kurang lebih seperti itu Mas Dharma. Ya, ini menarik juga ya ternyata ya. Memang
ketika kita sudah budgeting untuk kos pajak setiap bulannya, jika kita memang dalam tanda kutip timbun dan kita justru pindah alihkan atau kita putar dulu lah kalau di bahasa bisnisnya lah, Iya, dia menjadi alarm tersendiri ya bagi kita ya khususnya. betul. Apalagi sampai tidak tertib, muncullah sanksi-sanksi seperti itu ya. Oke, itu menarik sekali Pak Darus. Nah, selanjutnya mengenai orang pribadi juga. Tadi Pak Darus juga sudah sempat singgung terkait lini bisnis yang sudah dijalankan ini semenjak tahun 2015 ya. Betul. 2015. Nah, sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 10 tahun gitu ya. 10 Alhamdulillah. tahun berjalan. Nah, hal apa yang Pak Darus mungkin hal unik atau pengalaman khususnya di orang pribadi, pajaknya orang pribadi ini selama 10 tahun ini berkarya, boleh nggak di share ke teman-teman ini seperti apa gitu hal uniknya? Ya, hal unik yang pernah kita alamin ya sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali hal unik, hal yang tidak kita sangka. Ini ada pengalaman contoh, saya mungkin nggak bisa sebutkan nama beliau ya. Sebut saja namanya ini Bapak A gitu ya. Bapak A ini adalah seorang pensiunan suatu perusahaan plat merah. Mungkin saya bisa sebut Pertamina gitu. Bapak ini pensiunan Pertamina belum lama. Beliau pensiun. Beliau datang ke kami. Kami sudah dapat bocoran, oh Bapak ini adalah bekas dulu teman dari klien kami juga, dari mulut ke mulut. Nah, nanti ada ini ya, saya kenalin ya, tolong urus pajaknya si Bapak A ini gitu. Oke, ini sebenarnya biasa aja, awal-awalnya biasa aja, informasi yang dikasih juga biasa aja. Hal yang paling unik dan tidak pernah kami sangka adalah Bapak ini ketika datang ke kantor kami itu orangnya sangat amat sederhana dengan aset yang dia milikin gitu. Dari sisi SPT, dari sisi kekayaan, dari sisi aset, beliau ini kurang lebih punya aset sekitar 10 miliar. Bukan angka yang kecil ya, Luar teman-teman. biasa ya. Itu angka yang luar biasa. Tapi beliau datang ke kantor kami bersama istrinya itu naik angkot sampai depan gerbang komplek, itu jalan kaki ke kantor kami. Dan beliau vegan, tidak makan yang aneh-aneh. Dan terakhir kemarin kita ketemu, beliau aktivitas sehari-harinya berkebun, bertani di sebuah desa. Dan itu dari beliau ke kantor kami pada pertama kalinya pada tahun 2020 atau 21, saya kurang ingat tahunnya. Dan terakhir kemarin beliau ke kantor kami tahun 2025 masih tidak berubah. Beliau masih amat sangat sederhana. Dan asetnya juga biasanya kalau orang pensiunan sudah tidak bekerja, biasanya kan tabungannya malah habis, asetnya malah habis. Ini asetnya tidak berkurang jauh, tidak naik juga tidak berlebih. Beliau pandai memanfaatkan aset, lebih memilih hidup yang amat sangat sederhana, tapi juga tetap tidak melupakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik harus bayar pajak. Beliau investasikan uang-uangnya itu sebagai sertifikat berharga negara atau obligasi kayak gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya paling unik. Sampai sekarang beliau kemana-mana naik umum, bukan naik taksi ya. Catat itu bukan naik taksi, bukan naik Grab, bukan naik Gokar, tapi naik transportasi umum gitu. Jadi ya itu yang kadang bikin menyentil kita. Kita ini tabungan nggak seberapa, duit masih nggak seberapa, tapi gayanya udah selangit. Sedangkan masih ada orang-orang yang beliau bayar pajak, asetnya banyak, likuidasinya juga banyak, tapi lebih memilih hidup sederhana. Itu satu hal yang paling menyentuh sampai hari ini. Salah satu hal lah, tapi banyak hal yang cerita unik, menarik, menyentuh.
Nah, itu salah satunya yang bisa mungkin saya share, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, luar biasa juga ternyata ya. Pak Darus sendiri bertemu dengan klien yang model seperti itu gitu. Iya. Yang ya jika kita bercermin pada diri kita sendiri memang sepertinya kita belum ada apa-apanya dengan apa yang sudah dicapai beliau gitu ya. Tetapi terkadang kita lupa gitu ya memposisikan diri kita seperti apa. Betul. Nah, satu hal juga yang saya catat tadi, beliau pintar dalam berinvestasi. Iya. Nah, kita bicara sendiri hari ini ya, apapun itu tentu beririsan dengan pajak gitu ya. Betul. Nah, ini sedikit menarik. Nah, kira-kira untuk orang pribadi nih, kalau dari pengalaman Pak Darus sendiri khususnya, kira-kira investasi apa yang cocok? Kemudian juga tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai warga negara yang ikut serta membangun negara dengan membayar pajak, tetapi juga efisien bagi kita orang pribadi. Bagaimana menurut Pak Darus? Ya, jadi sebenarnya banyak investasi-investasi yang menarik yang ditawarkan terutama di Indonesia. Tapi tidak semua investasi yang menarik ini aman. Ya. Jadi kita mesti lihat investasi-investasi yang menarik itu yang pertama harus ada izin Bapepti-nya. Lembaga investasinya harus punya izin Bapepti, harus berizin dari OJK juga mungkin. Nah, contoh-contoh investasi yang menarik ini ada banyak sebenarnya. Bentuknya ada investasi dalam bentuk saham, sekuritas, ada reksadana, ada pasar keuangan modal, ada juga sertifikat berharga seperti ORI, obligasi Republik Indonesia, sertifikat berharga nasional, ada juga kripto. Yang penting dalam memilih lembaga investasi, kita harus perhatikan bibit bebet bobotnya gitu Mas Dharma. Karena lembaga yang sudah berizin, terutama izin Bank Indonesia, OJK dan segala macam, itu sudah pasti mereka melaksanakan kewajiban potong pungut pajaknya. Contohnya seperti kripto ya. Ya, mungkin bisa saya rekomendasikan seperti klien kita sendiri, mungkin salah satunya Upbit gitu ya. Di sini ada Upbit, mungkin yang lain bukan klien-klien kita nggak bisa saya sebutin, tapi bolehlah di spill kayak toko kripto, Indodax. Tapi yang klien kita sendiri Upbit itu kalau teman-teman berinvestasi, ini yang lagi happening banget kan kripto ya Mas Dharma ya. BTC atau Ethereum itu naik terus gitu. Jadi teman-teman terutama di Indonesia, apalagi generasi milenial, Gen Z, mereka pada lebih memilih investasi di platform-platform seperti Upbit dan lain-lain. Itu amat sangat disarankan karena hasil investasi yang didapat dari platform-platform yang terdaftar itu sudah dipotong pajaknya secara final oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi hasil investasi yang kita dapat itu sudah bersih, sudah dipotong pajaknya, baik itu PPN maupun PPh-nya. Seperti itu Mas Dharma. Ya, menarik ya ternyata ya. Dengan kita investasi, kita juga sudah ikut membangun negara dengan ikut serta menyetorkan pajak kita, dan kita juga sudah terima bersih gitu di investasi. Nah, sedikit pengalaman juga terkait investasi. Saya pernah mendapatkan pengalaman, bukan saya sendiri sebenarnya investasi ya, tetapi rekan saya sendiri. Beliau itu investasi, tapi apa ya? Saya juga belum tergambar model seperti apa, tetapi dia itu sering melihat seperti diagram seperti itu ya. Diagram candle ya. Oke, disebutnya dengan candle. Nah, setiap kali mungkin di jam-jam tertentu seperti 12 siang ataupun kalau pagi itu di kisaran jam 7, jam 8. Rekan saya itu selalu melihat candle tersebut gitu ya. Melihat entah apa yang diperhitungkan gitu ya. Nah,
Yang saya amati sedikit adalah sepertinya platform ini berasal dari luar negeri gitu ya. Oke. Berasal dari luar negeri, kemudian eh, aliran dananya gitu ya, yang saya lihat sepertinya memang tidak dikelola oleh kita di Indonesia, tetapi di luar Ya. negeri. Mungkin dari Pak Darus, itu apakah termasuk ke kripto atau mungkin ke jenis investasi yang lain, dan bagaimana dari sisi pajaknya sendiri? Oke, Mas Dharma. Jadi jika kita berinvestasi melalui platform luar negeri ya, mau itu forex, mau itu bitcoin, mau itu sekuritas, saham, misalnya saham apa namanya Amazon, Tesla dan lain-lain. Tapi kita berinvestasinya melalui platform luar seperti Binance, misalnya kripto lewat Binance. Terus kemudian forex lewat XM Global, HFM atau Just Forex atau FBS, lain-lain banyaklah platform-platform luar negeri. Nah, ini ada persoalan sendiri dari sisi perpajakan dan dari sisi pengelolaan transaksi di Indonesia. Jadi bedanya kita bertransaksi di platform lokal dengan platform luar, itu kita memang secara deposit itu kalau di platform lokal itu kan kita belinya dalam bentuk rupiah dulu. Baru nanti kalau misalnya kita beli apa namanya produk investasinya dalam bentuk USDT atau Bitcoin baru dikonversi ya. Oh, baik. Tapi kalau platform luar itu yang begitu kita deposit itu konversinya langsung ke Mata uang itu ya. mata uang produk investasi yang akan diinvestasikan. Jadi dari situ aja kita kayak kehilangan kenapa sih kadang rupiah melemah gitu. Jadi orang lebih banyak beli USDT, beli gold, beli currency dengan mata uang luar. Jadi uang rupiah tuh kita malah keluar gitu. Kita punya kelemahan di situ. Sedangkan kalau saham lokal, sekuritas lokal, itu transaksinya mau beli saham luar pun kita tetap beli dalam bentuk rupiah. Jadi kita tidak kehilangan kekuatan untuk rupiah kita sendiri. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dari sisi perpajakannya balik lagi. Seperti Binance, kemudian XM Global, HFM dan lain-lain platform-platform itu belum memiliki izin Bapepti dan tidak punya NPWP, artinya tidak punya kewajiban untuk potong pungut. Jadi setiap investasi yang kita dapat dari platform tersebut, kita harus menghitung ulang dan membayarkan pajaknya kembali. Itu jangan lupa. Ini mungkin banyak para investor-investor lokal kita yang menyamaratakan antara platform luar dan platform lokal. Mereka kadang pikir, oh ini sama aja, gue udah apa namanya, udah dapat hasil, pasti udah dipotong lah. Kadang mereka gitu ya. kadang mereka berpikir seperti itu. Tapi ternyata yang teman-teman wajib tahu nih, ternyata tidak seperti itu. Ternyata mereka platform-platform luar itu tidak bisa memotong pajaknya karena mereka tidak punya legalitas di Indonesia, tidak punya izin di Indonesia. Pun di billingnya atau di rekap investasinya mereka bilang mereka udah potong pajak, itu tidak benar karena mereka tidak bisa melakukan potong pungut pajak di Indonesia gitu kurang lebihnya Mas Dharma. Jadi memang bukan berarti juga menyalah artinya tidak boleh atau melarang lah investasi di beberapa platform yang disediakan oleh pihak luar negeri seperti itu, bukan ya, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai investasi atau si investor itu sendiri juga tetap melihat dari sisi apakah kewajiban kita sudah terpenuhi atau belum seperti itu ya. Betul. Dan itu juga bisa dilakukan secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain secara hukum gitu ya. Mungkin dari sisi hukum pajak, oh ya udah nanti karena kita berinvestasinya di luar, kita tinggal menghitung pajak secara mandiri.
Tapi ada juga dari hukum apa namanya, hukum tata lini usaha dari Indonesia. Saya lupa apa namanya. Pertama kan itu tidak dijamin lembaga apapun, Ya. tidak ada izinnya. Jadi walaupun platform-platform ini di luar Indonesia mereka sangat besar dan diakui dunia internasional, tapi tetap bahasanya di Indonesia ini dianggap ilegal gitu. Mereka dianggap platform ilegal karena mereka tidak atau belum mungkin memiliki izin di Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang masih simpang siur, ambigu. Satu sisi mereka adalah platform besar, diakui di seluruh dunia manapun, bahkan secara aset kelolaannya amat sangat besar dibandingin platform-platform atau broker atau sekuritas lokal. Tapi sayangnya di Indonesia mereka belum punya izin. Kadang-kadang ada yang melihatnya sebagai investasi ilegal gitu. Ya ilegal mungkin dari sudut pandang hukum belum berizin, tapi dari sudut pandang yang lainnya mereka tetap sah-sah saja menjalankan seperti itu, dan bahkan diakui lebih dari dunia internasional gitu. Ya, jadi secara benang merah kita bisa mengambil bahwasanya asal apapun yang kita dapatkan, kita juga penuhi kewajiban, itu fair lah. Seperti itulah ya. Fair ya. Ya, oke. Ya mungkin di Indonesia kan ada petugas-petugas hukum yang kadang mengambil celah ya, mengambil celah dari, ada celah nih, kenapa nggak di lokal aja, kenapa di luar, jadi itu dipermasalahkan. Padahal di luar sana itu fine-fine aja, tidak ada masalah. Ya birokratnya memang banyak lah ya. Iya betul Mas Dharma. Oke, baik. Kita dari tadi sudah diskusi terkait orang pribadinya nih, Pak Darus. Kita coba ambil dari sisi sekarang perusahaan. Oke. Kalau tadi kita bicara bagaimana pengalaman Pak Darus menangani klien-klien khususnya orang pribadi, kemudian seberapa penting perpajakan khususnya untuk orang pribadi ini dalam tanda kutip berpengaruh ke dapurnya suatu perusahaan. Saat ini kita akan beralih ke perusahaan itu sendiri. Kira-kira untuk saat ini dengan keadaan ekonomi, politik, ataupun pengaruh-pengaruh lain yang ada di Indonesia, lini bisnis apa yang bagi kita pemula gitu ya, kaum muda yang akan melakukan bisnis, tetapi juga ringan untuk kita pelajari dari segi kita belajar bisnisnya ataupun kewajiban kita di perpajakannya, seperti itu. Oke. Ya mungkin ini sedikit nasihat, bisa benar tapi bisa juga salah, karena saya pribadi juga masih terus belajar sampai hari ini. Kan kalau belajar itu kan, kalau kata pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya Mas Dharma ya. Kita tidak bisa mengklaim hari ini kita udah hebat, udah apa. Tapi mungkin boleh sedikit sharing pengalaman. Karena terus terang dari 2015 saya memulai bisnis, itu tidak hanya bisnis jasa perpajakan atau jasa konsultan pajak saja yang saya jalankan. Saya juga terus menerus mencoba bisnis-bisnis baru, mulai dari bisnis kalau pajak, akhirnya dari bisnis konsultan pajak ini kita jadi merambah ke konsultan perizinan, legalitas. Itu alhamdulillah masih berjalan juga sampai hari ini. Tapi juga ada bisnis lain yang saya coba, akhirnya cuma gagal, mati, itu juga ada. Contohnya itu bisnis usaha frozen food gitu ya. Frozen food saya juga pernah jalanin, itu akhirnya nggak bertahan lama, cuman maksimal sampai 4 tahun. Ada juga bisnis jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, itu juga nggak bertahan lama. Terus ada juga bisnis-bisnis lain, tender, lain-lain, banyak sekali penipunya terutama di Jakarta ini. Jadi teman-teman yang mau memulai bisnis harus berhati-hati. Saran dari saya, bisnis yang paling teman-teman bisa lakuin di awal adalah bisnis yang
paling minim modal, tapi impact atau profitnya itu lumayan. Itu saran saya, yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa itu cenderung minim modal, bahkan dulu bisa dibilang saya memulai bisnis jasa konsultan pajak itu dengan modal dengkul. Nah, artinya tidak ada sewa tempat, tidak ada karyawan, kita kerjakan sendiri waktu awal-awal itu di tahun pertama. Terus tidak ada sewa tempat, tidak ada karyawan, kita benar-benar hanya saya, istri saya, dan sepupu saya. Di 6 bulan pertama mungkin, terusnya kita mulai hire tim magang dan segala macam. Jadi saran kalau mau bisnis, pertama kita lihat, amati kondisi ekonomi ya. Seperti kondisi ekonomi per hari ini, daya beli masyarakat sedang turun-turunnya. Artinya kalau teman-teman mencoba bisnis yang, jadi kan kebutuhan itu ya kita semua udah tahu, ada primer, sekunder gitu ya, tersier, ada pangan, sandang, papan. Orang lebih mikir hari gini primernya dulu gitu. Ya, pokoknya dulu ya. Pokoknya Bisa. dulu. Untuk sekunder sama tersiernya mereka lagi pada nahan atau lihat kondisi ekonomi. Jadi kalau benar-benar mau terjun ke bisnis yang selain jasa, coba bisnis yang primernya dulu, pokok, bisnis kebutuhan pokok gitu. Itu yang bisa teman-teman coba mulai gitu ya. Jangan kayak sekarang misalnya yang lagi happening, mungkin masih juga happening, masih rame, kopi gitu, semua orang butuh kopi. Ya memang betul semua orang butuh kopi, tapi tidak semua orang butuh nongkrong di kafe beli kopi yang mahal. Kadang-kadang kopi yang 5 ribuan atau lebih dari 5 ribu, lebih murah dari 5 ribu aja mereka udah cukup. Yang penting mereka bisa ngopi gitu. Terus kemudian makanan, kadang-kadang mereka coba makanan enak itu cuman buat memenuhi keinginan doang. Tapi besoknya apakah beli lagi belum tentu. Jadi mendingan makanan yang emang mereka tiap hari ya buat makan, buat kenyang, tapi besoknya beli lagi, cuman buat bukan cuman sekali nyobain terus nggak balik lagi. Nah itu hari gini kalau teman-teman mau nyoba bisnis kayak gitu, saya sarankan jangan gitu ya. Jadi kalau mau nyoba bisnis yang benar-benar pokok, kebutuhan orang pasti tiap hari cari, pasti repeat ordernya tinggi, ya gimana caranya sekarang teman-teman ATM, amati, tiru, modifikasi dari bisnis yang sudah ada, cari positioningnya, cari di luar kotaknya. Kalau teman-teman juga bisnis sama-sama dengan orang, paling ujung-ujungnya perang harga, berdarah-darah, dan akhirnya mati sendiri gitu. Itu saya sendiri pribadi juga sudah pernah amat sangat mengalaminya. Dan kalau teman-teman mencoba bisnis, dirasa bisnis itu sebenarnya tidak menghasilkan, tolong dengan sangat jangan dipertahankan dengan alasan gengsi atau apapun. Ini kadang-kadang namanya apa ya? Saya pernah mendengar istilah Trojan horse ya, nama istilah keren itu Trojan horse. Jadi kudanya ini sebenarnya udah nggak bisa lari lagi. Kudanya udah kena virus. Tapi karena kita udahlah, tanggung lah, gengsi lah apa. Padahal si kuda ini cuman gerogotin kita doang, udah nggak bisa bawa manfaat. Mendingan kuda ini udah disuntik mati aja, tapi cari kuda yang lainnya gitu. Itu penting banget dalam bisnis. Jangan merasa bisnis yang udah kita bangun dengan berdarah-darah, dengan mengorbankan apapun, tapi setelah kita evaluasi secara accounting, secara keuangan ini tidak profit, tapi kita karena idealis atau apapun masih dipertahankan, ini yang jangan sampai kejadian. Tapi juga dengan pertimbangan matang, dengan strategi yang tepat, teman-teman juga jangan takut mencoba. Ya, intinya adalah harus berani mencoba, harus berani melangkah. Udah disiapin konsepnya, udah disiapin gambarannya, bismillah dicoba. Selangkah, 2 langkah, begitu ada masalah diselesaikan. Tapi kalau memang masalahnya itu sudah tidak bisa diperbaikin,
mendingan jangan diterusin. Kurang lebih itu Mas Dharma. Ya, Nasihat-nasihat kecil sedikit yang saya sendiri juga masih terus mempelajarinya. ya, menarik ya ternyata teman-teman. Pak Darus sedikit membagikan pengalaman yang beliau pernah alami dan pesan juga buat kami teman-teman muda ya, ketika ingin mencoba membuka usaha ya, tetap lihat kondisi lingkungan sekitar. Beliau juga menyarankan bahwasanya kita lihat sesuai dengan kebutuhan yang paling utama dahulu. Betul. Seperti mungkin bahan pokok ya. Iya. Bahan pokok itu memang perputaran setiap hari kita butuhkan. Betul. Kemudian ya hal-hal mungkin kita juga bisa melihat dari kanan kiri. Apa yang memang menjadi happeningnya tetap kita lihat, tapi kita modifikasi dengan model-model yang berbeda ataupun dengan cetusan ide yang baru. Betul. Walaupun secara konsep mendasarnya sama gitu ya. Ya, mungkin itu aja Pak Darus. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Ketika kita memang ingin mencoba membuka usaha, khususnya juga tetap kita harus belajar, kita harus mencoba. Tidak lupa juga kita sebagai warga negara, kewajiban kita ikut turut serta membangun negara itu juga penting. Betul. Jadi jangan kaya sendiri lah, tapi kita juga kaya untuk bersama gitu ya. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa sebuah manfaat. Amin. Bisa juga memberikan pemantik motivasi untuk teman-teman juga memulai bisnisnya ataupun mimpinya masing-masing. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Darus. Sama-sama Mas Dharma. Sekian dari kami. Kita bertemu di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.